Bertemu lagi dengan saya, Ketua Agus Saputra. Pada video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi percabangan pada bahasa pemrograman C++. Pada video kali ini akan membahas khusus tentang operasi percabangan menggunakan if dengan satu kondisi. Bisa dilihat pada modul dengan modul 5.1 percabangan if satu kondisi. Fitur if dan satu kondisi adalah seperti ini. If kondisi baru kemudian pernyataan yang dihasilkan jika kondisi tersebut benar atau true. Ini belakang diagram alurnya seperti ini. Dan dalam modul kali ini sudah terdapat beberapa pengenalan program yang tujuannya untuk mengecek kelulusan siswa menggunakan if satu kondisi, di mana program di sini akan menampilkan hasil apakah mahasiswa tersebut tidak lulus atau lulus dengan kondisi nilai 60. Namun pada pengalaman program di sini terdapat beberapa kesalahan yang harus kita perbaiki agar program ini bisa berjalan dengan baik. Baik, langsung saja kita implementasikan menggunakan IDE Visual Studio. Di sini sudah ada project solution, kita hanya add new item, kemudian kasih nama 51 dengan modul 5.1. Seperti pada modul sebelumnya, ini kita isi komentar tentang judul dari modul kali ini. Kemudian judulnya adalah kemudian nama nomor registrasi peserta. Lanjut kita buat program tersebut. Kemudian, pada tutorial kali ini kita harus menggunakan fungsi string untuk memanggil beberapa fungsi yang terdapat pada header string, yang adalah header copy yang nantinya adalah untuk mengisi nilai kelulusan lulus atau tidak. Pemanggilan header string seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita buat fungsi utamanya bertipe integer. Seperti ini sudah selesai tubuh dari program tersebut. Baru kita tampilkan dan karena lupa segmen space-nya. Bisa kita memanggil cout program dan baru kita deklarasikan variabel double untuk menampung nilai dari siswa tersebut. Kenapa dia double? Agar nilai yang ditampung bisa dalam bentuk desimal, karena nggak mungkin nilai siswa tersebut adalah bilangan bulat saja. Lalu kemudian kita masukkan perintah agar pengguna bisa memasukkan nilai ujian. Kemudian ini sudah selesai. Lupa, SIM-nya belum.
karena di sini ada perintah untuk memasukkan nilai ujian, maka kita ada perintah untuk menerima inputan dari user berupa nilai ujian, variabel nilai ujian tadi. Penulisannya seperti ini menggunakan perintah sin yang juga ada pada standar namespace, yaitu kita m selesai. Kemudian baru kita deklarasikan hasil atau keluaran dari kondisi nilai mahasiswa. Di sini ada variabel cal untuk menampung kondisi keluaran atau pesan, di mana maksimalnya adalah beranggotakan 12 buah karakter. Setelah itu kita menggunakan if. Nah, untuk menggunakan if kita pakai tab aja. Nah, sudah kita menggunakan tab, tubuh dari if tersebut akan secara otomatis di-create. Jadinya kita di sini tinggal mengisi kondisi saja. Jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60, maka hasil ujian tersebut akan diberi nilai atau diberi pesan copy dengan menggunakan fungsi copy yang terdapat pada header string, diberi nilai pesan lulus. Nah, setelah itu cout ujian adalah ujian. Lalu kita akan eksekusi program dengan menggunakan sistem pause yang ada pada header string. Kemudian nantikan nilai 0. Kita ada salah. Dulu lagi pakai enter. Nah, sesuai dengan perintah di sini kita disuruh untuk memasukkan nilai ujian. Misalnya kita masukkan nilai 70 tersebut berada di atas 60, seharusnya keluaran dari sistem ini adalah lulus dengan nilai 70 sekarang. Nah, hasil ujian Anda adalah lulus, di mana lulus ini dapat dari pengopian hasil ujian dengan mengisi nilai lulus dengan menggunakan fungsi str copy. Hasil ujian ini diberikan nilai lulus dengan menggunakan str copy. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau jika seandainya saya kasih nilai 50? 50 tersebut tentunya berada di bawah 60, tidak sesuai dengan kondisi nilai ujian. Seharusnya menampilkan hasil ujian Anda tidak lulus. Nah, benar, hasil ujian adalah tidak lulus karena dia berada di bawah 50. Bagaimana kalau jika kita ganti ini dengan 55? Sekarang kita masukkan misalnya 55. Ini dia merupakan kondisi benar, karena nilai ujiannya atau hasil ujiannya berupa lulus. Nah, benar. Baik, bisa dijelaskan lagi sekali bahwa if di sini merupakan if satu kondisi, di mana dia hanya menampilkan sebuah kondisi jika kondisi tersebut benar. Sebuah pernyataan jika kondisi tersebut benar. Nah, pernyataan itu adalah ini lulus. Jika dia kondisinya benar, berada di atas 55, maka dia akan menampilkan lulus. Kemudian jika tidak, maka dia akan menampilkan default dari hasil ujian.
Karena tidak ada kondisi lain, maka dia akan membaca defaultnya seperti ini. Default hasil ujian tidak lurus. Baik, seperti itu. Untuk mempercantik program, saya akan kasih nama saya. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan mengenai operasi percabangan menggunakan if satu kondisi. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang sedang belajar di bahasa pemrograman C++. Sampai bertemu lagi pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.